Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitri Kusmaningsih. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana caranya analisis rancangan acak lengkap menggunakan aplikasi SPSS. Nah, apa itu rancangan acak lengkap? Yaitu rancangan yang digunakan pada kondisi unit percobaan yang relatif homogen. Nah, seperti percobaan yang dilakukan di laboratorium. Dan RAL ini jarang digunakan pada percobaan lapangan atau percobaan yang melibatkan unit percobaan yang cukup besar. Langsung saja kita pergi ke contoh soal. Untuk syarat untuk dapat data itu kita bisa uji RAL. Yang pertama itu datanya harus berdistribusi normal, dan yang kedua datanya itu harus homogen. Kita pergi ke contoh soal. Soalnya yaitu suatu penelitian tentang pengujian estrogen beberapa larutan yang telah mengalami penanganan tertentu. Berat uterin tikus digunakan sebagai bahan untuk mengukur tingkat keaktifan estrogen. Nah, berat urin dalam miligram dari 4 tikus ini untuk ada 1 kontrol dan 6 larutan yang berbeda. Untuk datanya sebagai berikut. Ada kontrol ini menggunakan P0 ini, P1 ini perlakuan pertama, P2 perlakuan kedua, P3 perlakuan ketiga, P4 perlakuan keempat, P5 perlakuan kelima, P6 perlakuan keenam. Untuk tikus yang digunakan ini 4, yaitu menerangkan bahwa setiap perlakuan ini digunakan 4 ulangan yang diaplikasikan ke 4 tikus ini. Nah, selanjutnya kita akan menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari larutan terhadap berat uterin tikus ini. Untuk hipotesisnya H0 tidak ada pengaruh dari larutan terhadap berat uterin tikus. H1-nya ada pengaruh dari larutan terhadap berat uterin tikus. Selanjutnya langsung saja kita uji melalui aplikasi SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, karena ini tadi sudah saya gunakan untuk menguji, kita pilih new lalu data. Nah, di sini ada data view dan variable view. Yang kita tuju pertama yaitu variable view. Karena tadi ada data, jadi kita ketikkan data di sini. Yang kedua adalah perlakuan. Lalu kita kembali ke data view. Kita pergi ke data view. Nah, data view ini bagaimana kita input data yang ada di sini ke data view yang ada di SPSS. Nah, di sini akan saya jelaskan nanti untuk P0 ini di SPSS akan kita lambangkan dengan nilai 1. Untuk P1 ini kita lambangkan dengan nilai angka 2. Untuk P2 ini kita lambangkan dengan angka 3. Untuk P3 ini kita lambangkan angka 4. Yang selanjutnya untuk P4 kita lambangkan angka 5. Dan untuk P5 ini kita lambangkan dengan angka 6. Selanjutnya untuk P6 ini kita lambangkan dengan angka 7. Gitu. Jadi setiap perlakuan 1 ini ada 4 ulangan, perlakuan 2 ada 4 ulangan, dan seterusnya. Kemudian langsung saja kita isikan datanya di sini. Yang pertama itu diisi dulu karena tadi tiap perlakuan ada 4 ulangan. Nah,
karena ada 4 ulangan tadi, kita isikan dulu semua ulangannya. Nanti ada 7 perlakuan sekaligus kontrol. Ini untuk mempermudah dan mempercepat ya. Diisi dulu. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal memasukkan datanya. Untuk perlakuan 1 berikut datanya. Kita copy, kita inputkan ke SPSS. Data kedua kita masukkan juga sampai data terakhir. Nah, karena datanya di sini sudah terisi semua, untuk menguji RAL ini adalah syaratnya data itu harus berdistribusi normal, maka kita harus menguji normalitas datanya dulu. Yang pertama kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialog, kita pilih yang 1 sampel KS. Di sini uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi KS ini singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Lalu kita klik. Yang diuji di sini hanya datanya saja. Data dari perlakuan. Datanya dimasukkan ke tes variabel list, kemudian dicentang normalitasnya. Kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya. Di sini menunjukkan nilai signifikan yaitu 0,200, yang mana menunjukkan data ini berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka data ini bisa dilanjutkan dengan uji ANOVA. Selanjutnya, untuk memastikan juga apakah data ini sudah homogen, ini kita lakukan tapi sekaligus kita uji ANOVA dari RAL dari rancangan acak lengkap yang akan kita uji. Jadi satu uji ini langsung bisa menghasilkan homogenitas data dan hasil RAL-nya dari larutan ini berpengaruh enggak terhadap berat uterin dari tikus. Selanjutnya caranya kita klik analyze, kita pilih compare mean, kita kemudian pilih one way ANOVA. Selanjutnya data kita masukkan ke dependent list, perlakuan kita masukkan ke faktor, kemudian kita klik option. Nah, karena kita tadi ingin menguji homogenitas, itu kita centang yang homogeneity of variant test. Sudah, yang ini tidak usah diubah, kita langsung continue, kemudian klik OK. Nah, hasilnya dari one way ANOVA ini sudah menunjukkan angka homogeneity of variance, nilainya di sini sebesar
0,409, yang mana angka ini lebih besar dari 0,05, maka data yang kita gunakan di sini sudah homogen. Ya, karena nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk hasil RAL-nya, apakah larutan yang diperlakukan tadi itu berpengaruh terhadap berat uterin tikus, itu kita lihatnya di tabel ANOVA ini. Nah, di bagian signifikansi ini menunjukkan nilai signifikansi 0,01, yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh dari larutan yang diaplikasikan ke tikus tadi terhadap berat uterin tikus, gitu ya. Terima kasih banyak, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.